warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Kolaborasi Kita Kreatif. Pada kesempatan kali ini saya coba ingin berbagi pandangan ataupun ingin bercerita tentang beberapa hal. Mungkin bisa dibilang ini adalah merupakan kegelisahan kita semua anak muda. Setiap tahun ribuan anak muda di tanah ini tumbuh dengan mimpi yang mungkin bisa dibilang sederhana. Mungkin hanya sekedar ingin membangun rumah tangga. Namun di balik doa dan restu orang tua, ada harga emas yang terus naik, lapangan kerja yang tak kunjung ada, dan tradisi mahar yang kian hari semakin tidak masuk akal. Mungkin bagi sebagian orang, cinta tak lagi cukup. Pernikahan berubah menjadi ajang pembuktian ekonomi. Dan banyak di antara mereka yang akhirnya menyerah. Mungkin bukan karena tak saling mencintai ya, tapi karena tak sanggup memenuhi standar yang ditentukan oleh adat dan keadaan yang semakin hari semakin tidak masuk di akal. Dalam masyarakat Aceh sendiri, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga peristiwa sosial yang syarat akan makna budaya, simbol kehormatan keluarga, dan ukuran status sosial. Namun, di balik kebanggaan atas tradisi tersebut, tersimpan tekanan ekonomi yang semakin hari itu semakin terasa berat, khususnya bagi generasi muda dan terutama bagi kaum lelaki. Di tengah naiknya harga emas, sulitnya lapangan pekerjaan, dan ketidakpastian ekonomi, budaya mahar atau dalam bahasa Aceh itu disebut jelamnya yang semakin hari semakin tinggi, menjadi beban baru yang justru menunda niat baik yang pasangan muda mungkin untuk menikah. Sedangkan secara historis, mahar dalam adat Aceh merupakan bentuk penghormatan bagi perempuan dan keluarganya. Nilainya tidak semata soal materi, tetapi juga simbol tanggung jawab dan kesungguhan calon suami. Namun kini, makna itu sering bergeser menjadi ukuran gengsi dan status sosial yang semakin tidak berakal ya kalau dipikir-pikir ya. Bukan hal baru jika mahar di beberapa daerah di Aceh ditetapkan hingga 10 sampai 15 mayam emas atau setara dengan lebih kurang 70 sampai 105 gram emas ya. Setara dengan Rp 75 juta sampai 112 juta rupiah jika harga emas sekarang itu satu mayam. Ya katakanlah harganya sekarang itu sekitar 7.500.000 rupiah sampai 8 juta bahkan lebih ya, itu di tahun 2025 sekarang ini. Ini sebenarnya tergantung pada latar belakang keluarga dan tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Misalnya nih perempuannya lulusan sarjana, itu harga maharnya itu berbeda dengan perempuan yang cuman tamatan SMA. Artinya semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, biasanya keluarganya itu semakin menentukan harga mahar yang semakin tinggi ya. Nah, di satu sisi keluarga perempuan ingin menjaga harga diri, tetapi di sisi lain standar yang tidak realistis ini membuat banyak laki-laki muda merasa tidak mampu. Bahkan mereka kalah sebelum bertanding atau kalah sebelum mencoba. Di mana kondisi ekonomi Aceh pada hari ini memperparah dilema ini dengan dominasi dari kalangan muda. Banyak lulusan perguruan tinggi yang akhirnya menganggur atau mereka bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Nah, dalam situasi ini membicarakan pernikahan berarti membicarakan biaya yang sulit dijangkau. Ini menjadi musibah bagi para kaum lelaki ya. Nah, kembali lagi kalau kita melihat harga emas yang hari ini itu semakin terus melonjak dari sekitar 750.000 per gram pada tahun 2019 menjadi lebih dari 2,5 juta per gram pada tahun 2025 di Aceh. Ini menambah tekanan sendiri bagi kaum muda. Untuk memenuhi mahar 15 mayam saja, seorang laki-laki muda perlu menyiapkan lebih dari 100 juta. Belum termasuk biaya pesta, perabotan rumah tangga, dan kebutuhan setelah menikah. Ini saya juga nggak tahu akan seberat apa ya untuk kaum muda
ke depan itu untuk menikah ya. Tekanan ekonomi dan sosial ini melahirkan berbagai dampak yang jarang dibicarakan secara terbuka. Banyak pasangan muda memilih menunda pernikahan karena belum siap secara finansial. Di sisi lain, mereka hidup dalam masyarakat yang masih memandang negatif usia nikah lewat atau hubungan tanpa ikatan. Ya, sebagian bahkan mengalami tekanan mental dan frustasi karena terjebak di antara dua pilihan, antara mempertahankan harga diri untuk tidak meminjam uang demi menikah atau menyerah pada tekanan sosial untuk segera menikah. Ya, dengan cara mungkin meski harus mengambil risiko berutang. Fenomena ini juga menimbulkan ketimpangan gender baru. Di beberapa kasus, mahar tinggi dianggap sebagai simbol keberhasilan keluarga perempuan, sementara laki-laki menjadi pihak yang harus berjuang mati-matian membuktikan kemampuannya. Akibatnya, makna spiritualitas dan emosional dari pernikahan tergantikan oleh pertarungan ekonomi. Budaya seharusnya menjadi penopang kehidupan, bukan malah menjadi beban. Adat Aceh yang luhur pada dasarnya mengajarkan keseimbangan. Ada pepatah mengatakan dalam bahasa Aceh seperti ini: adat dengan agama lagi zat dengan sifat. Adat dan agama seperti zat dan sifat, tak bisa dipisahkan. Maka seharusnya tradisi mahar dan pernikahan itu berjalan seiring dengan ajaran agama yang menekankan kesederhanaan dan sifat baik. Sedangkan kini, sudah saatnya masyarakat Aceh mulai meninjau ulang praktik adat yang justru menimbulkan kesenjangan dan tekanan nih. Perempuan dan keluarga memiliki peran penting untuk mematahkan standar tidak realistis tentang mahar. Sementara laki-laki perlu didorong untuk membangun kesiapan emosional dan tanggung jawab, bukan sekedar finansial. Itu yang baru betul. Pernikahan seharusnya menjadi awal dari perjalanan hidup bersama, bukan akhir dari perjuangan ekonomi seseorang. Jika generasi muda terus dipaksa tunduk pada standar mahar yang tidak masuk akal, maka kita bukan sedang menjaga martabat perempuan Aceh, melainkan sedang menutup pintu bagi masa depan mereka. Sudah saatnya kita bertanya, apakah tradisi yang baik itu yang membuat anak muda kita bahagia, atau yang justru membuat mereka menyerah sebelum memulai? Nah, di akhir kata saya ingin bilang bahwa di tanah yang menjunjung adat dan kehormatan, cinta sering kali kalah oleh angka dan gengsi. Anak-anak muda Aceh terus berjuang, bukan hanya untuk mencari pasangan, tapi untuk bertahan hidup dalam sistem yang tidak berpihak pada mereka. Mereka ingin sederhana, tapi sederhana kini terasa mahal. Mereka ingin menikah, tapi mahar telah berubah menjadi perlombaan status sosial. Mungkin sudah waktunya kita bertanya, untuk siapa sebenarnya adat ini kita pertahankan? Karena ketika tradisi mulai membuat generasi muda kehilangan arah, maka yang perlu diperbaiki bukan mereka, tapi cara kita memahami makna adat itu sendiri. Dan mungkin keikhlasan untuk memulai dengan sesederhana adalah bentuk cinta paling besar yang bisa diwariskan hari ini. Oke, terima kasih telah mendengar cerita ini ataupun perspektif saya tentang pernikahan dan harga mahar yang sangat tidak realistis pada masa sekarang. Semoga kita semua bisa belajar bahwa cinta dan adat seharusnya berjalan seiring, bukan saling membebani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.